Daud, dan saya berharap di dalam bulan ini hati kita semakin lama semakin total kepada Tuhan kita. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan mulai dari buku 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Ya, ini adalah Raja Asa. Ya, dia mau menghadapi Raja Aram, dia minta backingan, minta dukungan. Ya, dia dia bersandarnya kepada Raja Aram, tapi bukan bersandar kepada Tuhan Allah. Ya, mungkin dia juga berdoa juga. Ya, tetapi kadang-kadang hati kita ini dipengaruhi oleh keinginan. Kalau seorang raja pengennya apa? Menang. Ya, tadi brother kita Harun juga sempat share ya. Kalau kita di dalam pengadilan pasti pengennya menang, betul ya? Ya, pasti kita di dalam hal-hal pergumulan kita inginnya menang. Nah, tetapi waktu menghadapi pergumulan ini, kita ini terpengaruh, ada backingan yang lain sepertinya. Yang sebenarnya Tuhan nggak pengen hati kita ini terbagi. Hati kita ini pengennya Tuhan itu kitanya bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, tetapi makanya di 2 Tawarik ini dikatakan bahwa apa? Kamu lihat nggak Raja Asa? Bukannya kemarin tentara orang Ethiopia dan Libya aja itu lebih besar jumlahnya. Ya, tapi Tuhan berkuasa. Sekarang kamu lawan kerajaan yang lain kok mulai dak-dikduk. Mulai pakai kekuatan yang lain. Ya. Tuhan Allah menjelaskan bahwa hati Dia adalah hati yang mau jelajah ke seluruh bumi. Supaya apa? Supaya mau cari mana sih orang yang benar-benar sungguh-sungguh hatinya sama Tuhan. Ya. Tuhan ini bukan pengen lihat prestasinya orang, kehebatannya orang, ya, atau apalagi semua hal-hal yang tinggi di hadapan manusia. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah Dia mau kerjasama, Dia mau berpartner kepada yang hatinya siap untuk Dia. Hatinya mau penuh buat Dia. Pertanyaannya, siapakah orang di seluruh dunia yang hatinya penuh dengan Tuhan? Mata Tuhan menjelajah. Dan kita tahu kalau kita udah baca 1 Tawarik, 2 Tawarik, mata Tuhan itu stopnya ke siapa? Daud. Ya, ini orang yang luar biasa. Ya, kalau Daud kita tahu mukanya aja kemerah-merahan. Ya, mungkin kalau orang lihat wajahnya, aduh ini cabi banget nih. Ya, kalau cabi gini takutnya nanti dibully orang. Ya, kadang-kadang kita bisa menilai orang dari wajahnya. Aduh, ini orang kalau jadi kerjaannya jadi ini susah nih jadi debt collector nih kalau mukanya merah-merah gini nih. Gitu ya. Nggak usah lah. Orang lihatnya dari situ. Oh, ini tampangnya serem. Bisa nih. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan ini, Dia mau lihatnya hati terlebih dahulu. Makanya di setiap raja-raja dari zamannya Saul, waktu itu Israel minta raja, sebenarnya Tuhan mau jadi rajanya, tetapi bangsa Israel karena mereka lihat raja bangsa lain kok kelihatannya hebat, ya bangsa yang lain kok bisa punya emas, ya bisa punya kehebatan yang lain, kok kita kayak begini, kayaknya kita kurang raja ya. Aduh Tuhan, pengen dong raja. Padahal sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang sudah jadi raja. Tapi karena ngelihat yang lain, ya biasa ya, rumput tetangga lebih hijau. Ya kalau nggak sama, kalau nggak melebihi mereka tuh kayaknya nggak tenang. Ya udah Tuhan kasih raja deh. Tapi dari zamannya Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia sampai raja yang saat itu memerintah Asa,
Nggak ada yang hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuman siapa? Daud. Ya, makanya Daud dikatakan itu sampai perjanjian lama mungkin sampai 20 pasal bahas Daud. Abraham aja nggak sampai segitu. Musa nggak sampai segitu. Ya, puluhan pasal itu bahas Daud. Perjanjian baru itu Daud pun dibahas paling banyak namanya, referensinya Daud. Kenapa? Sampai 50-an kali. Ya, tidak seperti Daud. Itu seperti si Daud anakku itu. Ya. Yang lain, kenapa? Apa yang spesial dari Daud? The heart. Hatinya. Tuhan melihat hati dan inspeksi hati setiap orang. Mana yang total, mana yang sungguh-sungguh. Banyak raja yang nyembah Tuhan, banyak. Banyak raja yang hebat. Banyak raja yang lebih pintar dari Daud. Tapi hatinya yang total sama Tuhan, hanya Daud. Luar biasa. Ya, makanya di perjanjian baru juga dikatakan apa? Kisah Para Rasul 13, 21 sampai 22. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Cuman satu orang yang dijulukin di Alkitab, a man after God's own heart. Orang yang hatinya berkenan. Tadi waktu kita nyanyi lagu pertama ya, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku memujimu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku, agar indah bagimu. Indah dilihat dari mana? Prestasi? Indah dilihat dari mana? Ya, kehebatan dia? Dilihat dari keluarganya? Enggak. Indah dilihat dari hati. Itu yang Tuhan nilai. Makanya poin saya yang pertama, bagaimana supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Menerima pengampunan Tuhan. Ya. Daud banyak yang kita bisa bahas ya, dari zamannya Goliat, dari zamannya dia dipilih sebagai raja, dari zamannya dia perang-perang, tetapi saya memulai dari tentang dia menerima pengampunan Tuhan. 2 minggu lalu saya sempat jelaskan bahwa Daud sempat juga dia jatuh sama siapa? Batsyeba. Ya, bagaimana raja jatuh dosa. Itu nggak gampang. Ya, yang dia pikirin adalah gimana saya di mata orang-orang? Gimana saya di mata rakyat? Ya, makanya dia sampai kirim si suaminya ya, Uria. Supaya apa? Supaya bisa meninggal si Uria itu. Kalau meninggal, ini terkubur nih, kasus ini terkubur. Ya, tapi kalau nggak mati, ini bahaya nih. Ya, kalau suaminya meninggal, saya nikahin dia, udah beres semuanya. Tapi kalau ada anak, beres semua, tercover. Ya, tapi pada kenyataannya Tuhan membukakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sangat ingin mendidik hatinya Daud. Pertanyaannya, kok bisa orang yang dijulukin seorang berkenan di hati Allah, tapi kok jatuh dosa begitu? Ya, kadang-kadang manusia ngecek orang dari dosanya apa? Dari dosanya, ini mah nggak bener nih orangnya. Tapi di perjanjian baru, Daud tetap dikenal orang yang berkenan di hatiku. Why? Kita lihat di Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Ya. Daud bilang 3 hal. Saya melanggar Tuhan. Ya. Saya punya kesalahan Tuhan. Saya berdosa Tuhan. Saya pernah jelaskan apa bedanya pelanggaran, kesalahan sama dosa. Pelanggaran biasanya sama hukum negara. Ada undang-undang.
Kesalahan biasanya sama manusia. Ya, sama si Uria salah, sama Betsheba salah, sama keluarganya Betsheba salah, Daud. Tapi kalau dosa, itu karena Tuhan. Ada hubungan sama Tuhan. Dan yang paling mempengaruhi hati Daud adalah terhadap Engkau sajalah aku berdosa, Tuhan. Ya. Saya jatuh dosa. Dan pada saat itu, saya itu sampai jam 1 pagi bangun lagi. Habis itu, saya dalam doa saya, Tuhan matilah saya, Tuhan matilah saya, Tuhan. Jam 2 kebangun lagi. Jam 3 kebangun lagi. Jam 4 kebangun lagi. Ya, jadi tadi kalau Bro Harun share itu ya mirip-mirip. Ya, mungkin kita juga pernah ngalamin hal itu. Entah itu pergumulan, entah itu dosanya kita. Dan yang saya pikirkan saat itu, saya berdoa sama Tuhan. Tapi apa? Tuhan, kalau orang lain tahu gimana? Itu yang saya takut, itu yang saya malu. Tuhan, kalau brother saya tahu, gimana Tuhan? Malu saya, takut saya. Apa kata orang? Jadi pada saat itu, saya begitu takutnya, bukan tentang Tuhan lagi. Saya takutnya nasib saya takutnya hal-hal image saya takutnya masa depan saya. Tapi hati saya nggak sensitif lagi sama Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan itu nggak terlalu saya pedulikan. Yang penting Tuhan, tolong Tuhan. Ya, kenapa? Karena saya nggak terlalu mengerti kasih setia Tuhan. Saya nggak terlalu mengerti pengampunan Tuhan, dan saya nggak terlalu mengerti keadilan Tuhan. Saya nggak siap menerima konsekuensi. Ya, keadilan Tuhan tetap ada. Ya. Daud, waktu itu dia mau coba meliuk-liuk. Kenapa? Kalau raja posisi di atas enak meliuk-liuknya. Betul ya? Bayar, beres. Tutup mulut, beres. Ya, tetapi pada saat itu, Daud, hatinya yang terluka, hatinya yang dia sadar, karena dia mengerti kasih setia Tuhan, dia mengerti pengampunan Tuhan, dan dia mengerti keadilan Tuhan. Hari ini ya, kita ini lebih banyak hati kita ini dipengaruhi oleh apa? Masa depan, nasib kita sekarang, financial, atau kata brother sister tentang kita apa? Atau hanya sama Tuhan aja. Bagaimana Tuhan? Saya mau connect sama Engkau Tuhan. Saya mau berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Atau itu the one and only undivided heart pada Tuhan. Ya. Makanya kita tahu kenapa Tuhan kasih perjanjian yang baru. Karena perjanjian lama, orang-orang Israel nyembah terus Tuhan. Kalau dibilang ke bait Allah terus mereka. Bawa persembahan terus mereka. Tapi hatinya nggak pernah sembuh ke Tuhan. Ya saya pernah bilang, saya jijik lihat persembahanmu. Karena apa? Hatimu nggak pernah bersih di hadapan saya. Ya, makanya Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 berkata apa? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hati Israel mau udah nyembah, mau ini baca hukum Taurat, tapi hukum itu nggak pernah tertulis dalam hati mereka. Ya, mungkin kalau bangun pagi, oke, gimana kerjaannya? Aduh, gimana nasib? Gimana uang? Itu lagi. Ya, jadi hukum itu nggak pernah tertulis dalam hati mereka. Makanya Tuhan Allah punya rencana. Kalau hati mereka nggak pernah berkenan, kalau begitu, saya yang ganti hati mereka. Saya akan tuliskan. Ya, kita tahu, kita udah belajar tentang baptisan. Ya, melalui air itu ditahirkan kita semua, dan roh itu hidup dalam diri kita. Dan Roh Kudus menuliskan itu terus firman Tuhan dalam hati kita. Kenapa dibilang nggak usah lagi orang mengajar sesamanya? Karena pada saat itu imamnya korup semua. Yang harusnya ngajar, nggak lagi ngajar yang benar. Nabi-nabi kayak pelihat, ya itu nggak terlalu ngomongin firman yang benar. Yang penting
Udah oke kok, nggak apa-apa. Nggak akan dibuang kok kamu, Tuhan kita baik. Masa gara-gara gini Tuhan marah sama kita? Kan kita kan anak Tuhan. Ya, coba deh pikir ya, masa gara-gara dosa itu kamu masuk neraka? Kan nggak mungkin, Tuhan tuh baik. Ya, jadi yang difirmankan adalah yang enak didengar. Ya, tetapi Tuhan Allah pengen supaya apa? Kalau nanti ada roh itu, hati kita jadi baru, ya, dan kita baca firman atau diajarin sama orang, itu lebih hebat lagi kuasanya karena ada Roh Kudus yang akan support kita. Amin. Ya. Dan di situ dibilang apa? Aku akan mengampuni kamu. Kamu akan jadi keluargaku. Kalau jadi keluarga, jadi umat, itu makin connect lagi tiap harinya sama Tuhan. Dulu Israel kelihatan aja ke bait Allah, liturgi demi liturgi, ya, persembahan demi persembahan. Tapi Tuhan tidak merasa, kok nggak kayak keluarga kita? Kok nggak pernah hatinya connect sama saya? Kok kebahagiaannya beda? Kok kesedihannya beda sama saya? Ya, kita kalau Bapak Ibu aja, apa yang anak kita seneng, anak kita nggak seneng. Kita sedih, anak kita nggak terlalu sedih. Itu aja kita, loh kok ini aneh sih anak saya? Kok nggak bisa ngerasain orang tuanya? Ya, tapi Tuhan itu juga punya hati yang demikian. Karena apa? Kita didesain hati kita supaya kita segambar sama Dia. Nah, makanya dibilang, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saya gambarkan ini, ya. Kalau di Mika 7 dibilang, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, kita dulu-dulu sering banget ya nyanyi lagu itu ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Kenapa tubir laut? Karena tubir laut itu adalah kedalaman laut yang paling dalam, dan itu tekanannya besar sekali. Jadi kalau ada barang jatuh ke dalam tubir laut yang paling dalam, itu kalau orang mau ngambil lagi udah susah. Ya karena tekanannya hebat sekali. Orang, udahlah, lupain aja. Nggak usah ungkit-ungkit lagi. Karena apa? Sudah dibuang sampai ke tubir laut. Sehingga nggak ada lagi orang yang bisa utak-atik itu. Dan itu dikasih ilustrasi itu oleh Tuhan. Kenapa? Kalau saya udah ngampunin dosa Daud, ya udah, beres. Mau orang utak-atik lagi, pengampunan saya sempurna. Saya lihat Daud, I love you Daud. Wholeheartedly. Kenapa? Enggak. Ya, tapi kamu jangan lagi jatuh dosa gitu lagi. Enggak gitu, Tuhan. Ya, udah tobat 3 minggu ini lah. Hati-hati. Kejahatan. Ya, Bang Napi lagi nih, tiap minggu Bang Napi jadi ini. Ya, kadang-kadang kita lebih takut sama Bang Napi dulu ya, dibanding firman Tuhan. Iya, kejahatan-kejahatan ya, itu karena ada kesempatan. Ya, nah, sampai tubir laut. Nah, itulah yang membuat orang dan bahkan Daud bisa nyembah Tuhan, bisa ikut Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nggak ada lagi terungkit lagi dengan hal-hal yang lalu. Kenapa? Karena dia kenal kasih setia Tuhan. Karena dia kenal pengampunan yang sempurna. Jangan samakan pengampunan Tuhan dengan pengampunan manusia. Ya, kadang-kadang kita terjebak, ya, kita diungkit lagi. Ya, lama-lama kita udah jalan pun nunduk dia. Ya, kenapa? Jangan sampai terungkit. Aduh, kelihatan jerawat saya, jangan sampai diungkit lagi. Kamu sih nggak cuci muka tiap hari gitu ya. Ya, jadi itu semua hal yang bisa membuat kita nggak merdeka. Kenapa? Karena dosa yang lama kita nggak benar-benar dealing sama Tuhan. Ya. Dan akibatnya kita juga bisa gampang ngungkit dosa orang lain. Padahal dia sendiri punya hubungan sama Tuhan, sudah confess, sudah diampuni, tapi kita masih lihat orang lain bisa terjebak seperti orang lain melihat. Ya. Nah, hal yang ini Tuhan pengen kalau hati kita berkenan, itu hanya karena kita dekat dan connect karena pengampunan Tuhan. Ya, nggak usah lagi mengungkit-ungkit. Nah, nggak usah lagi mengungkit ini artinya jangan bahas lagi yang dulu. Nah, kalau gitu lifestyle-nya berarti masih tersimpan itu. Masih belum merdeka itu. Kalau orang yang udah merdeka, mau dibahas pun, mau diungkit, udah ketawa gitu. Mau bercanda aja. Iya itu, wah saya dulu tuh kayak gitu orangnya. Wah malu banget dulu. Enak. Ya, Febri dulu sering ini bingung. Ya, kok kamu gampang banget sih bicara-bicara tentang mantan-mantan favorit saya dulu, gitu kan?
Karena saya tahu dosa-dosa dia terdahulu, gitu kan. Nah, tapi kita ngobrolin itu tuh santai gitu loh. Kenapa? Karena pengampunan Tuhan. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan, saya masih sakit. Jangan bahas itu. Gak tahu, saya sensitif sekali. Tapi udah plong. Why? The forgiveness of God itu powerful. Ya, kita perlu punya keluarga kecil yang bisa saling confess supaya hati kita ini makin lihat pengampunan Tuhan. Dan kita nggak perlu lagi kayak terseret-seret dengan kesalahan orang. Why? Kita punya cara pandang yang baru. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin? Ya, makanya kalau minggu lalu saya udah bahas juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Di atas semuanya, di atas, ya tapi kan dia begitu, di atas kesalahan-kesalahan orang lain, di atas hal-hal yang pernah menyakitkan kita, di atas semuanya, jaga hati. Karena hati lebih penting daripada kesalahan orang lain. Hati lebih penting daripada nasib kita. Hati lebih penting dari apapun juga yang kita lagi kejar. Hati lebih penting. Orang bisa jaga hal-hal tentang hidupnya, tetapi kadang-kadang orang lupa jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia biarkan hatinya gampang mengeluh, gampang gak mengampuni. Dia biarin. Tapi dia jaga keuangannya, dia jaga keluarganya, dia jaga rumahnya. Ya, dia jaga persahabatannya, tapi hatinya gak pernah dijaga. Nah, ini hal yang kita perlu kejar, supaya kita berkenan hati kita kepada Tuhan. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh kesalahan pribadi dan kesalahan orang lain, tetapi oleh pengampunan Tuhan. Amin. Poin saya yang kedua, Daud ini adalah apa? Mencintai dan taat firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur 95 ayat 6-8. Ya, Daud membuat pujiannya seperti apa? Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Daud sujud. Daud, saya siap digembalakan. Ini hati Daud, luar biasa. Tapi dia juga bilang, lembutkan hati saya. Jangan sampai hati saya keras. Ada firman, saya kerasin. Ada nasihat, saya kerasin. Enggak. Ya, lalu dia bilang ada satu statement, seperti di Meriba, seperti di Masa. Masih ingat apa yang terjadi di Meriba dan di Masa? Bukan saya, bro. Bukan memang. Ini tentang Musa. Ya, apa yang terjadi di Masa dan Meriba? Mereka bisa bilang begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kenapa? Ini kita udah dibebasin dari Mesir. Udah lewatin Laut Merah. Hebat Tuhan, luar biasa. Tapi di padang gurun, nggak ada air. Kita minum aja susah. Makan aja susah. Emang bener nggak sih Tuhan ini ada? Semua kehebatan Tuhan, semua kebesaran Tuhan udah nggak ada artinya. Kenapa? Susah minum, susah makan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai mengeluh. Panas lagi, nggak ada AC. Jalan terus. Ini lagi anak minta makan terus, minum lagi. Ya. Keluhan demi keluhan sambil berjalan ikut Tuhan. Ya ikut aja dulu, nanti lihat nih. Sampai hari keberapa nih nggak ada air. Sampai jam berapa nggak ada air. Ya, habis ngeluh, mulai membandingkan. Dulu di Mesir enak. Air banyak. Walaupun kita nggak dekat sama Tuhan, tapi air banyak. Makanan, daging itu di Kuali itu ya. Ada rawon, ada iga, semua ada. Dari Sumatera sampai Papua ada semua. Mulai banding-bandingin. Ya, enak ya bangsa yang nggak ikut Tuhan ya. Nasibnya sukses, bagus, makannya enak. Mulai banding-bandingin. Lihat ya, hati itu gampang banget. Ya, padahal 2 pasal sebelumnya itu lagi nari-nari. Tuhan luar biasa. Nari-nari mereka rebana, kecapi ya, sama si Miriam dan Harun itu semua. Ya, tapi
Lewat itu udah hatinya udah korupsi lagi, udah terkorap, udah hancur lagi, udah nggak benar. Habis itu apa? Bertengkar. Bertengkar sama Musa. Musa gimana nih? Hah? Kamu yang bawa loh. Kamu yang suruh saya ikut Tuhan. Tahu gini kan nggak ini? Udah mulai nyalah-nyalahin. Mulai bertengkar. Lihat ya, hati itu gampang sekali. Ya. Kita ini bisa gampang bertengkar satu aja. Ya. Hati kita udah nggak dekat lagi sama Tuhan. Terus udah mulai ada keluhan, mulai ada banding-bandingin, udah gampang bertengkar itu. Ya, bukan karena orangnya, bukan karena situasinya, tapi the heart nggak pernah dijaga. Ya. Nah sekarang kita lihat Daud. Ya. Daud tadi kan di Mazmur dia sempat singgung tentang Masa dan Meriba, itu yang terjadi. Ya. Dan dia pernah lewatin itu juga. Ya. Masih ingat ya 2 minggu yang lalu kita sempat bahas ya bagaimana Daud ngangkat tabut Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Tetapi Imam Uza disambar mati. Ya, Daud dikatakan di Alkitab, dia marah sama Tuhan. Dia takut, dia ngeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa? Intensi saya baik kok. Saya mau menyembah Engkau. Dari dulu tabut nggak pernah ada yang mikirin, sekarang saya pikirin tabut Tuhan. Kita pengen Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tapi sekarang waktu saya mau melayani, malah kayak begini Tuhan. Disambar, ini apa maksudnya Tuhan? Lihat ya, Daud hatinya mulai marah. Ya, tapi apa yang terjadi? Daud mulai dia sadar. Ya, dia sadar, dia coba lihat lagi firman Tuhan. Oh, begini rupanya. Tabut Tuhan tuh diangkatnya begini. Tadinya pikiran dia adalah lebih kepada pendapat saya itu adalah yang dia agung-agungkan. Intensi saya kan sudah baik. Itu yang diagung-agungkan. Ya, makanya kita pernah ya baca di Matius tentang two masters. Nggak bisa orang mengabdi pada dua tuan. Ya. Kalau orang mau inginnya ikut Tuhan, nggak bisa dia agung-agungkan pendapat dia. Harus pendapatnya Tuhan. Kalau orang ikut Tuhan, nggak bisa diagung-agungkan, wah pekerjaan saya, ini yang buat saya jadi punya uang. Nggak bisa. Harus mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi pada tuan yang lain, yaitu uang, bos, atau segala sesuatunya. Ya, coba lihat gambar ini. Ya, gimana coba kalau orang main biola, terus ada 2 gurunya. Gurunya beda lagi. Ya, kalau prinsip saya kayak gini, enggak, ini yang lebih bagus. Kita sebagai yang dilatih, bingung nggak kita? Bingung. Ini mau ikut mana sih? Ya, kita dalam hidup ini bisa bingung. Ya. Saya mau ikut Tuhan sih. Tapi ini lagi masalah ini. Udahlah, masalahnya dibenerin dulu. Ntar kalau masalah udah benar, baru ikut Tuhan. Ntar kalau misalnya udah ini, baru saya mau lebih serius lagi sama Tuhan. Baru saya mau melayani lagi untuk Tuhan. Nanti. Kenapa? Karena sebulan ini, Tuhan saya yang ini. Tuhannya udah beres baru. Nggak bisa, serve two masters itu nggak bisa. Ya. Kita harus, kalau mengabdi pada yang satu, pasti benci yang lain, kata Yesus. Kalau mengindahkan yang satu, pasti tidak mengasihi yang lain. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Ya, minggu lalu kita belajar, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ya, kalau kita kerja, kalau kita mau melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, karena kita mau mempersembahkan itu buat Tuhan. Karena kita kenal Tuhan kita, makanya kita mau jadi terang buat orang lain. Kita mau usahakan yang terbaik, apa yang udah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena itu datangnya dari Tuhan, dan kita lebih terpengaruh hati kita sama kasih karunia Tuhan. Lebih terpengaruh hati kita sama kuasanya Tuhan. Tapi waktu pas kita mengerjakan, di lapangan, bisa tuh. Orang lain ngomong apa, lalu ada yang nipu, terus kita pengen jaga, wah jangan sampai saya ditipu nih. Orang ini ya, hati itu aja, udah mulai terkontaminasi. Tadinya mau kerja, mau jujur buat Tuhan, tadinya pengen mengasihi orang, tapi begitu ada yang nipu. Orang ini ya. Guard your heart. Kita biasa waspada, bagus itu waspada. Tapi hati kita, ya tetap harus kita dealing sama Tuhan. Tuhan, kok kenapa hati saya lebih ada takutnya sekarang? Lebih ada marahnya sekarang? Lebih curigaan sekarang Tuhan? Tuhan, ini hati saya mau confess Tuhan. Saya mau lihat firman Engkau. Seperti Daud juga. Ya, makanya Daud pada akhirnya, dia lihat buku Imamat, dia lihat firman Tuhan, dia tahu, oh ternyata kalau ngangkat tabut Tuhan itu harus pakai gandar pengusung. Oh, ternyata ngangkut tabut Tuhan itu kita juga disuruh mempersembahkan korban.
Oh, memang ternyata harus imam-imamnya harus menguduskan diri dulu. Kemarin main angkut aja, yang penting cepat. Tapi sekarang karena saya mulai kenal hati Tuhan yang demikian, hati Tuhan yang dipersembahkan dari yang kudus, dan kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya akan persembahkan ini buat Tuhan. Dia sampai nari-nari, sampai nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena Daud sujud. Setelah marah itu dia sujud pada Tuhan. Dia lembutkan hatinya. Dia ingat juga, jangan sampai saya kayak di Masa dan Meriba. Mengeluh-mengeluh, sampai akhirnya saya berantem sama orang. Ya, Musa berantem sama orang. Ya, Musa kesel juga. Ya, makanya Musa, kejadian yang kedua, ya peristiwa dia yang kedua, Tuhan bilang apa? Katakan saja pada batu itu, nanti airnya keluar kok. Tapi karena udah emosi, hatinya nggak dijaga, dia pukul batu itu. Keluar kan yang penting. Kenapa ya? Nggak jaga hati. Makanya gara-gara itu aja, Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Nggak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Hati kamu nggak dijaga. Ya mungkin secara kelihatannya Israel dapat air, kamu mungkin hebat. Makasih Musa, gara-gara kamu nabi, kamu jadi nabi, kita dapat air. Tapi di mata Tuhan, hatimu emosian Musa. Kamu nggak berkenan di hati saya. Nggak masuk di tanah Kanaan. Tapi pada akhirnya, kasih karunia Tuhan ya, kita tahu transfigurasi, ya Yesus di atas gunung itu bersama Musa dan Elia. Masuk di tanah Kanaan. Tapi apa? Sudah dalam bentuk roh. Itu kasih karunia Tuhan lagi. Tapi masa hidupnya, dia nggak bisa masuk tanah Kanaan. Oke? Jadi orang-orang yang dididik sama Tuhan, memang yang paling pertama adalah hatinya terlebih dahulu. Ya. Mari kita benar-benar di poin kedua ini, kita cinta nggak firman Tuhan? Ya, kita tahu kita punya personal time with God. Ya, kita benar-benar seneng nggak? Kalau Daud bisa bilang gini di Mazmur 5, setiap malam saya ngatur waktu-waktu persembahan saya. Saya nggak sabar nanti nunggu waktu pagi lagi untuk apa? Mempersembahkan apa saya buat Tuhan? Waktu yang gimana saya mau persembahkan buat Tuhan? Nanti kalau ketemu orang, saya mau persembahkan apa buat Tuhan? Nanti kalau saya gembalakan domba, kalau saya ngurus kerajaan dengan baik, saya ngurus kerajaan, hati apa yang saya mau persembahkan buat Tuhan? Itu yang Daud benar-benar jaga. Ya. Amin. Poin ketiga yang terakhir. Mengingat dan mempercayai Tuhan di setiap musim. Ya, banyak musim-musim yang Daud alami, itu nggak mudah. Ya. Di antaranya Mazmur 18 ayat 1. Dia katakan demikian. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Lalu ayat 4-6, terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Kita sudah sering ya baca dan bahas tentang bagaimana Daud dikejar-kejar Saul. Ada masa-masa dia di mana pura-pura jadi orang gila. Ada masa di mana-mana dia pun pernah masuk ke gua. Itu orang di gua Adulam itu semua orang-orang nggak berpengharapan semua. Pernah Daud punya grup kecil, grupnya orang-orang udah galau semua, udah melo semua. Ya, orang-orangnya udah nggak berpengharapan semua. Dan Daud pernah ngalamin musim-musim itu. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh Saul. Dimusuhin. Pernah kita ngalamin musuh kita benar-benar serang kita, habisin hidup kita? Saya nggak tahu. Ya, kita pernah ngalamin itu atau enggak. Tapi Daud ini sampai dia bisa bilang gini, Tuhan, tali-tali maut telah meliliti aku. Itu rasanya dicekek. Ya, setiap hari dia merasanya tercekek. Setiap hari dia merasa kayak, lihat ya bahasanya ini di bahasa Indonesia, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Jadi ini bukan hanya jahanam aja, tapi ini banjir jahanam. Kalau bisa dibilang ini gila banget ya pokoknya. Dalam beberapa tahun ini gila banget pokoknya. Ini seperti kebanjiran saya. Tapi banjirnya bukan banjir berkat, banjir jahanam. Bayangin, orang yang berkenan hatinya di hadapan Tuhan menerima itu.
Ngalamin itu Daud. Ya, tali-tali dunia orang mati. Nah, coba tali-tali dunia orang mati. Ya, ini bukan ngomongin tentang pocong, bukan. Ya. Ya, tadi ada yang ini, itu pocong, bukan. Ya. Ya. Jadi kayak, aduh, hal-hal tentang kayak maut, ya, mati nggak ada harapan. Itu kayak orang mati aja, kayak hidup secara fisik, tapi kayak orang mati. Itu tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Itu kayak hidup ya. Oke, besok ada apa lagi nih? Bulan depan apa lagi nih? Ini pasti banyak perangkapnya, banyak jebakannya hidup ini. Capek. Lihat ya. Tapi apa? Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jadi kalau digambarin ya, ini mungkin udah tali-tali semua kalau dideskripsikan, ya, ada banjir-banjir, tapi mulutnya Daud itu ya, Tuhan! Sampai Tuhan itu dengar. Dan dia percaya bahwa Tuhan dengar hati saya. Nggak gampang waktu banyak tali yang mencekik seperti itu, banyak hal-hal yang seperti yang musuhin, itu mau berdoa itu nggak gampang. Banyak orang pas dalam hal seperti ini udah nggak berdoa lagi, udah nggak percaya lagi sama Tuhan, udah nggak bergantung lagi sama Tuhan. Udahlah, orang lain juga nggak bergantung, bagus kok nasibnya. Ya, tapi Daud, di dalam banjir jahanam, tali dunia orang mati, dan lain-lain, itu dia masih, Tuhan! Udah sesak banget, tapi Tuhan, saya percaya. Tuhan, tolong aku, Tuhan! Itu hatinya Daud. Selalu terus mau percaya. Nggak peduli banjir jahanamnya masih berapa tahun lagi. Tapi apa? Hatinya mempercayai. Masih ingat Mazmur 3? Kita pernah bahas ini juga. Ada kata-kata Selah. Ya. Buat yang 80-an mungkin Selah Majid pikirnya, ya. Tapi Selah di sini artinya apa? Daud sering beristirahat, pikirannya diistirahatkan. Ya, bersihkan hatinya supaya apa? Dia mengingat kebesaran Tuhan. Mazmur 3 ayat 1-8. Ini adalah waktu kapan? Waktu anaknya Absalom mau bunuh Daud. Kita bayangin ya, Daud saat itu udah jadi raja, terus dia ngalamin hidup dia pun nggak bisa parenting dengan baik saat itu. Ya, anaknya yang putri Tamar diperkosa sama anak yang paling tua. Bayangin kalau kita punya keluarga, anak perempuan kita diperkosa sama anak yang paling tua. Lalu ada anaknya yang lagi Absalom, dendam, dibunuhlah si Amnon itu. Di depan apa? Di depan bapaknya. Kamu sebagai bapak, apa perasaan kamu? Selama ini saya ikut Tuhan, tapi begini keluarga yang saya lihat. Ya. Daud pun pada saat itu mengalami masa-masa yang suram. Ya. Dan umur 61 tahun, bayangin umur 61 tahun, Daud akhirnya si Absalom ini mau kudeta bapaknya. Dan dia udah mulai apa ya, simpatisan ya dengan politis kayak gitu, benar-benar mau menjilat orang-orang ya. Si Absalom ini baik orangnya pada saat itu, kelihatan sama orang-orang, makanya orang-orang mulai suka sama si Absalom. Dan dikudeta sampai akhirnya Daud mau dibunuh sama anaknya sendiri. Umur 61. Kadang-kadang orang udah umur 61 ya, Daud mati 70. Ya, pasti pengen dong, saya udah sama Tuhan berkati dong. Tapi umur segitu masih dididik sama Tuhan hatinya. Nggak gampang. Ya. Lalu apa? Yang dia katakan di sini, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Lihat, yang dia pikir adalah lawan saya banyak. Banyak orang yang bangkit menyerang aku diserang. Banyak orang yang berkata tentang aku, digosipin. Ngomong semua ini, ngomong negatif tentang saya. Iya, bagusan anaknya. Bapaknya nggak bener tuh. Itu sih gara-gara banyak istri dulu. Berapa istrinya tuh kemarin? Si Abigail, si Betsheba, berzinah juga. Raja berzinah. Mungkin mulai diomongin. Banyak orang berkata tentang aku. Gosipin. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Udahlah, orang kayak begini, dosanya dulu juga begini. Nggak ada pertolongan lah dia dari Allah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ya, tadi
Setelah ngomong tentang banyak lawan, aku diserang, terus banyak yang gosipin, lalu ada kata Selah, istirahat. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol omongan orang. Daud nggak bisa kontrol omongan orang, Daud nggak bisa kontrol orang yang nyerang itu, ayo dong bertobat dong. Lihat dong kebaikan saya, kamu nggak ngerti apa yang saya rasakan ya? Nggak bisa kontrol yang nyerang itu. Lawan-lawannya nggak bisa dia kontrol, yang dia bisa kontrol adalah pikirannya. Ya, makanya pikirannya istirahat, Selah. Waktu Selah itu, dia bersihkan hati dia. Dia ingat kebesaran Tuhan, Tuhan tuh begini. Dia mungkin baca Bible, dia nyanyi, dia istirahat lagi. Ya, baru setelah Selah, lihat ayat 3 di sini. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai. Mulai ada kata yang positif. Tuhan saya adalah perisai saya, engkaulah kemuliaan, dan engkau yang mengangkat kepalaku. Enggak malu saya dengan kondisi ini. Engkau yang angkat kepalaku. Ya, lalu apa? Habis itu dia Selah lagi, dia istirahat lagi. Dia ingat lagi kebesaran Tuhan, dia ingat lagi kebesaran Tuhan. Lalu apa? Ayat yang ke-6, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lihat, habis Selah, tidur dia? Tidur, gampang tidur dia. Ya. Banyak mungkin dari kita susah tidur. Nah, banyak pikirannya. Ini belum selesai, itu belum selesai. Ini lagi ada orang yang ngomong begini, ini harus diberesin dulu nih, biar nggak gosip nih. Ya. Banyak banget. Tapi apa? Daud, Selah, dan dia tidur. Ya. Di tengah-tengah lagi dikejar-kejar, 20.000 pasukan. Tidur dia di tengah hutan. Dia memang ada pasukan, mungkin cuma sepertiga bagian dari pasukan Absalom. Tapi dia nggak ngandelin lagi tentang pasukan. Dia saat itu ngandelin Tuhan. Karena apa? Dia bersihkan hati dia. Ya. Makanya dia bilang apa? Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Lihat ya. Daud kembali. Istirahatkan pikiran, bersihkan hati, mengingat kebesaran Tuhan. Dan dia punya pandangan-pandangan yang positif. Karena Tuhannya dia, Tuhan yang berkuasa. Ya, saya akan tutup dengan 2 ayat ini berikut. Ini doa Daud tentang hati di 1 Tawarik 29, 17-19. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Lihat ya, engkau penguji hati Tuhan. Kalau dia berdoa tentang hatinya anaknya Salomo, berdoa tentang hatinya orang-orang Israel, supaya kecenderungan hatinya bukan yang aneh-aneh, tapi hatinya tertuju pada Tuhan. Luar biasa doanya Daud. Lalu apa? Doanya Salomo. Ya. Ini 2 Tawarik 6, ayat 14-15. Sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Dalam versi NIV-nya, who keep your covenant of love with your servants, who continue wholeheartedly in your way. Daud bisa jatuh. Daud pernah juga dia menghitung jumlah pasukan, sombong dia. Ya, jadi kalau misalnya mau dilihat hatinya di Bible, nggak bagus-bagus banget hatinya Daud sebenarnya. Ada aja cacat yang di Tuhan tuliskan di Alkitab. Dan Tuhan sengaja tuliskan kecacatan hati Daud. Kenapa? Karena supaya kita belajar dari Daud. Kalau dia pernah cacat, dia mau continue lagi, mau lanjutin lagi hatinya. Dia mau layani Tuhan lagi. Daud bukan yang habis cacat, ada hatinya, udahlah memang cacat hati saya, udahlah. Saya nggak mau melayani Tuhan dulu. Saya udah cukup deh. Ya. Ini lagi banyak masalah, udah masalahnya saya pikirin. Enggak, dia continue wholeheartedly serve the Lord. Ini yang saya mau bangun hati kita, wahai jemaat. Ya, apapun yang kita hadapi, mau ada musuh, mau ada financial, mau ada masalah apapun juga, tapi cek hati kita.
Mungkin kita bisa jatuh, tapi continue nggak kita serve Tuhan? Mau bangun lagi nggak hati kita di dalam Tuhan? Mau sepenuh hati nggak? Mau 100% nggak buat Tuhan? Dan itu yang Tuhan lihat. Daud mau sempat parentingnya nggak bagus, mau sempat anaknya yang bunuh Absalom itu pun mati juga di pertempuran itu. Daud sedih banget, tapi apa? Dia continue serve God wholeheartedly. Itu yang di perjanjian baru, Yesus perjanjian baru sampai tulis tentang Daud 50-an kali. Berkali-kali. Kayak anakku Daud dong. Kayak hambaku Daud dong. Selalu continue. Dia bukan macam-macam tentang dosa, tetapi apa? Kalau dia jatuh dosa, dia beresin hatinya dan dia continue serve God wholeheartedly. Amin. Seberapapun kita pernah jatuh dan akan jatuh, pernah bergumul dan akan bergumul, lanjutkan kembali hati kita yang mengasihi dan melayani Tuhan segenap hati untuk Tuhan. Amin. Ya, mari kita punya hati yang berkenan kepada Tuhan, menerima pengampunan Tuhan, mencintai dan taat firman Tuhan, dan selalu mengingat dan mempercayai Tuhan di setiap musim. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati kami, Bapa. Kalau di Yeremia dikatakan, Tuhan, hati kami ini licik, Tuhan, lebih licik daripada segala sesuatu yang ada, Tuhan. Kalau hati sudah membatu, Tuhan, siapa yang bisa menolong, Bapak? Tapi Engkau, Tuhan, rela, Tuhan, menggantikan hati kami, Bapak, lewat kematian Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Bapak. Itu adalah hal yang membahagiakan buat kami, Bapak. Kalau kami punya hati yang segenap hati, kalau kami punya hati yang bisa kembali lagi, kalau kami punya hati yang senang untuk bertobat, kalau kami punya hati yang senang mempersembahkan buat Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita kami yang total, Bapak. Lebih daripada yang lainnya juga, Tuhan. Above all else, Tuhan. Lebih daripada semuanya, Bapak. Biarlah, Tuhan, kami menjaga hati kami. Kami selalu mempercayai Engkau di setiap musimnya, Tuhan. Kami selalu, Tuhan, mau mencintai firman-Mu, Bapak. Kami selalu, Tuhan, mau melihat pengampunan-Mu lebih daripada hal yang lain, Bapak. Jangan biarkan, Tuhan, kami ini insecure, nggak confident karena perkataan, perbuatan, atau anggapan orang lain. Tapi kami confident karena pengampunan Engkau saja, Bapak. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk syukur. Amin.